Halo Sobat Media Indonesia, saya Farhan. Kali ini kita berkesempatan nih untuk mengunjungi kantor pusat Badan Usaha Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta di kantor pusat Perumda Saranajaya. Dan kita juga di hadapan kita nih ada selaku Direktur Utama Saranajaya, Bapak Andira Reo Putra, Pak. Selamat datang Bapak. Mungkin kita yang di hostin kita ya Pak? Iya, selamat datang nih semuanya. Kita yang berkunjung sebenarnya gitu. Oke, mungkin langsung sedikit saja Pak. Ini kan beberapa kita sebenarnya kenal, sudah kenal dari zaman Pak PJ berarti ya penunjukan Bapak gitu. Cuma kan mungkin Sobat Media Indonesia juga kan banyak yang belum tahu nih sosok Bapak Andira ini selaku Direktur Utama tuh dulunya seperti apa gitu Pak. Kalau boleh Pak bisa diceritakan sedikit Pak, misalkan latar belakang Bapak tuh pendidikannya seperti apa sampai akhirnya bisa menduduki posisi Direktur Utama Saranajaya Pak. Ya, terima kasih Mas. Kembali bahwa saya hadir di Saranajaya pada tahun 2023, di mana memang pattern karir saya itu ada di profesional di bidang infrastruktur dan properti. Jadi memang saya dari sarjana teknik tata kota di Universitas Brawijaya Malang, yang kemudian saya melanjutkan di University of the Philippines di Manila, UP Manila, itu dengan major urban planning juga. Dan hari ini saya juga ngambil S3 di Universitas Brawijaya, alma mater saya lagi mengambil ongoing. Nah, ini menjadi pattern karir saya di mana dari awal saya berkarir di bidang infrastruktur dan properti, kemudian sebelum dari Saranajaya saya menjabat di Direktur BUMD Jawa Timur, ya di PT Jatim Geraha Utama, dan selama 4 tahunan, yang kemudian saya beruntung di hari ini di Saranajaya. Nah, kalau kita kan mungkin kalau untuk ke depan seperti apa kan masih ada waktu lah gitu di BUMD. Cuma kita pengen tahu Pak, dulu tuh Bapak kecilnya tuh di mana sih Pak? Maksudnya lahir di mana? Terus juga mungkin bisa diceritakan sedikit. Saya lahir di Surabaya dan besar di Jakarta. Jadi SMP saya di Jakarta, di Ciputat, ya perbatasan ya sama Jaksel dan Tangsel. SMA saya di Pamulang juga, terakhir pindah di Gorontalo malah. Di Gorontalo SMA dari kelas 2 sampai kelas 3 karena bapak saya pindah. Yang kemudian juga setelah tamat SMA saya masuk di Universitas Brawijaya di Fakultas Teknik. Ya. Langsung gitu Pak ya. Kalau misalkan dari kecil Bapak memang sudah apa ya, kita bahasanya kan kita punya cita-cita dulu Pak, maksudnya ingin kerja dari sini untuk menjadi ini, itu apa Pak cita-cita Bapak dulu Pak? Cita-cita dari dulu dari kecil berubah-ubah ya. Jadi semua orang gitu. Semua orang pasti mengalami proses itu, dan terakhir sih memang kita pengen jadi akademisi ya atau dosen di kampus, dan tapi karena karakter saya itu suka tantangan dan juga membangun sebuah proses yang baru, jadi perlu adanya keinginan yang lain daripada impian ya kan gitu, yaitu di profesional gitu lah. Jadi turning point-nya apa Pak? Maksudnya langsung kita tahu ini nih jalan Bapak untuk menjadi seorang profesional itu apa? Apakah pas di kampus kah atau? Ya, saya banyak aktivitas di kampus. Dari organisasi intra maupun ekstra, yang ini menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan juga berorganisasi serta memahami bagaimana situasional selama kita berkehidupan baik di dalam kampus maupun di luar kampus tentunya. Nah, kalau untuk melihat kan mungkin kita sama-sama punya hobi Pak. Kalau Bapak sendiri hobinya apa Pak? Hobi saya sebenarnya berdiskusi ya, ya olahraga juga kadang-kadang kan, tapi paling banyak saya senang diskusi, hobi ya. Kalau olahraga ya kita banyak olahraga, ada berenang atau
jogging, terus kemudian kadang-kadang juga golf. Golf gitu. Tadi sempat ngeliat Iya. ada main golf juga Pak. Kalau untuk ada nggak Pak tokoh inspiratif Bapak gitu dari kecil atau mungkin dari kuliah mungkin kan sudah melihat ini sosok ini bisa menjadi inspiratif Bapak ke depan seperti apa? Ya, sosok yang saya kagumi hari ini maupun yang sebelumnya, kalau di kita itu Bapak bangsa kita ya, Bapak Soekarno. Itu yang merupakan awal pendiri bangsa kita. Iya. Kalau untuk pengalaman hidup Bapak sendiri di profesional tuh senang sedihnya itu seperti apa Pak? Sampai di titik ini dipercayakan oleh mungkin masih Mas Gubernur Mas Pram gitu untuk menduduki Direktur Utama Saranajaya. Ya, posisi saya hari ini ya kita tadi itu saya lanjutkan bahwa ketika kita sudah bisa berorganisasi dan kita paham dengan manajemen komunikasi dan organisasi, maka tujuan kita ke depan ini adalah sebelumnya saya memang ada usaha, ada beberapa konsultan dan juga di bidang teknik juga, properti, infrastruktur, yang kemudian memutuskan menjadi profesional karena ingin sekali membantu pembangunan yang ada di daerah-daerah serta yang ada pengembangan kawasannya, pengembangan TOD-nya, dan ini menunjukkan kita berpangku pada sebuah kepentingan bangsa dan negara. Okay. Pak, kan kita kalau saya pribadi juga kan mungkin untuk Saranajaya sendiri kan masih awam Pak. Kalau misalkan teman-teman Sobat Media Indonesia juga kan Saranajaya itu apa sih Pak? Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak gitu melihat, sekarang kan mungkin yang terkenal Transjakarta, misalkan BUMD milik Pemprov yang lainnya gitu kan. Kalau Saranajaya itu bergerak di bidang apa sih Pak? Ya, untuk Sobat Media Indonesia, jadi Perumda Pembangunan Saranajaya adalah perusahaan umum daerah, di mana perusahaan ini lahir pada tahun 1967 itu dengan nama Perusahaan Tanah dan Bangunan. Kemudian tahun 1982 jadilah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya tahun 82. Nah, sampai hari ini kita berdiri dan kita namakan Saranajaya ini sebagai perusahaan sejarah di bidang perusahaan land bank, kemudian juga properti dan juga infrastruktur. Nah, memang kita tidak sounding seperti MRT atau Transjakarta karena mereka ada di luar atau ada transportasi yang dipakai pabrik setiap hari. Nah, kami satu sisi mengembangkan perusahaan Saranajaya di bidang properti itu ada di 4 bisnis. Ada yang pertama land bank tadi, kita ada punya sekitar kurang lebih 80 hektar di seluruh Jakarta dan di circle Jakarta di Tangerang, Depok dan juga Ciputat Tangerang Selatan. Kemudian kita ada properti. Nah, properti ini ada mall Cibubur Junction, Atrium Senen, kemudian juga Pondok Kelapa Square dan juga perkantoran yang ada di beberapa titik di Jakarta. Serta ada hotel juga, dan Hotel Cikini, Metro Cikini, dan Veranda Kebayoran Baru. Nah, ini kan dengan kepemimpinan gubernur yang baru juga kan, berarti kan Bapak juga harus menyesuaikan gitu visi misi beliau dengan visi misi Saranajaya khususnya. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Maksudnya visi misi let's say 4 tahun ke depan lah untuk sampai akhirnya nanti misalkan Mas Pram. Ya, untuk visi misinya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur hari ini adalah salah satunya terdapat poin untuk permukiman yang nyaman. Dan ini yang kita hadirkan di Jakarta untuk masyarakat Jakarta pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, di mana kita punya di bisnis properti tadi punya properti baik komersil dan juga ada yang ketiga itu mengenai housing, penugasan kami terhadap masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi khususnya affordable housing kita tentunya menyiapkan hunian-hunian terjangkau, hunian yang nyaman dan aman serta bersih. Ada di salah satunya ada di Pondok Kelapa dan juga Cilangkap.
Kalau itu untuk keterisiannya sendiri Pak, progresnya seperti apa? Terus juga mungkin masyarakat yang ingin tinggal di sana tuh seperti apa Pak skemanya atau untuk affordable housing ini atau hunian terjangkau ini memang sudah dimulai tahun 2022 dan sampai detik hari ini kita terus berprogres dan membangun juga sehingga antusias masyarakat yang menginginkan hunian terjangkau dan tentunya untuk memiliki aset ya, jadi bukan sewa, kita hak milik hunian ini high res, tapi juga bisa menentukannya untuk hak milik, bukan sewa. Kita ada di rusun untuk sewa, tapi kita apartemen hak milik. Khusus affordable housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat MBR. Gitu. Bapak tadi juga sempat menyinggung tentang TOD ya, Transit Oriented Development. Nah itu kalau untuk di Saranajaya sendiri, apakah udah punya target-targetnya? Ya, Saranajaya memiliki penugasan dari tahun 2018 mengenai pengembangan kawasan TOD itu ada di kawasan Tanah Abang, yang dimana ada beberapa titik aset kita, lahan land bank, kemudian juga hari ini lagi ongoing membangun food hub untuk transit bagi masyarakat yang menggunakan KRL di sana. Dan juga kita mempunyai jembatan namanya JMP, jembatan multiguna penyeberangan. Yang akan dibangun di Tanah Abang itu bukan? Yang sudah dibangun, yang untuk mengatasi PKL di bawah dan PKL itu dinaikin di atas. Dan ini menjadi salah satu terobosan dalam fungsi TOD itu sendiri. Apakah udah berkomunikasi intens Pak dengan Mas Gubernur gitu? Kan ini beberapa kali kan juga melihat kecenderungan orang-orang kan bakal datang lagi ke Jakarta. Permasalahannya juga sama tentang rumah bersih atau seperti apa gitu? Ya, intens. Beberapa kali kami rapat dengan Pak Gubernur, terakhir juga kami dipanggil khusus untuk proyek infrastruktur yang ada di Jakarta. Dan Pak Gubernur paham dengan Saranajaya, di mana juga termasuk ada poin programnya beliau terhadap yang tadi untuk permukiman hunian terjangkau juga yang terus kita berikan fasilitas kepada masyarakat Jakarta khususnya. Jadi di dalam proses program ini kami terus membangun sebuah sistem yang benar-benar proper terhadap penyediaan perumahan baik bagi masyarakat terjangkau maupun untuk komersil atau masyarakat middle up ke atas. Kita punya komersil di daerah Ciputa juga ada townhouse. Yang ini untuk bagi kaum muda profesional yang bisa menikmati fasilitas kami untuk permukiman townhouse tersebut. Pak, kalau untuk transparansi, akuntabilitas gitu, kalau dari Saranajaya itu bagaimana Pak Bapak untuk menjaga hal itu gitu Pak? Terkait kan mungkin isu-isu yang sebelumnya mungkin juga itu kan harus disikapi dengan bijak gitu dengan kepemimpinan Bapak. Terus ketika kami masuk dan ditugaskan diamanahkan di Saranajaya sebagai direktur utama, kami mengecek seluruh lini bisnis yang ada di Saranajaya dan seluruh kebijakan serta peraturan yang ada di Saranajaya yang kemudian kami update, di mana ada poin yang kami ambil bahwa ada beberapa lini bisnis yang memang negatif yang harus kita tingkatkan untuk pertumbuhan laba kita. Yang kemudian yang paling terpenting ini banyak aset-aset yang bermasalah. Dan land bank yang tentunya harus kita rapikan. Kita optimalisasikan. Nah, pada tahun 2024 kami sudah di-assessment oleh konsultan terpercaya untuk ISO 55001 mengenai Asset Management Security. Ini satu-satunya BUMD di Indonesia yang sudah menerapkan ISO Management Asset Security ini, dan kita sudah buat sistemnya, lagi ongoing proses develop. Ini menjaga aset kami ada 6,2 sekian T, itu hampir ya kalau kita bilang hampir hampir 7 triliun. Dan ini menjadikan kami harus bisa menjaga, mengoptimalisasi aset, bahkan harus bisa aset itu menghidupi kita, perusahaan, sehingga pemberdayaan dan sustainable aset terhadap perusahaan ini makin berkembang ke depannya. Isu-isu yang kemarin juga kan ada
namanya kawasan-kawasan yang tidak dijaga dengan baik seperti itu contohnya Pak. Ya, dengan sistem ini kami menerapkan para divisi untuk meningkatkan pelaporan yang baik, pembuatan SOP di internal masing-masing, ya, secara taktis dan konkret. Maka kami membangun sebuah program, mendevelop untuk KPI setiap karyawan, baik pimpinan sampai level staff. Sehingga program-program yang ada di divisi yang tadinya manual itu tersistem dengan baik, yang kita namakan asset management suite. Berarti memang fokusnya mungkin lebih ke itu Pak ya, strategi untuk pengamanan itu Pak ya? Tentunya sebagai perusahaan developer yang hari ini kita expose untuk bagaimana kita mengamankan sebuah aset Saranajaya yang memang kita harus akui bahwa ketika kita mempunyai aset, maka kita harus juga bisa mengoptimalisasikan. Tidak hanya dianggurkan atau dibiarkan menjadi lahan idle, tapi kita bisa mengoptimalisasikan. Pada zaman 2024 kami masuk, kita langsung action untuk lahan Ciputat dan tentunya lahan Tanah Abang yang ada idle-nya kita harus optimalisasi, kita harus bangun karena itu menjadi sumber recurring kami ke depannya. Ya Pak, ini kan juga sebentar lagi Jakarta menuju 5 abad ini Pak. Ya. Karena Pak, misalkan beberapa mungkin Mas Pram juga inginkan 500 ini dikenang lah sebagai misalkan legasinya dia di abad ini. Kalau dari Saranajaya untuk membantu. Jadi untuk Sobat Media Indonesia, bahwa dalam rangka membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk mendukung sebuah proses program-program daripada Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur, di mana Saranajaya tentunya mengambil sebuah peran yang sangat penting hari ini terhadap peningkatan infrastruktur yang di bidang properti hari ini. Kita genjot terus di level program bisnis kami yang menjadikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Contohnya adalah kita siapkan Food Hub Tanah Abang untuk masyarakat Jakarta dalam rangka membuat titik pusat komunitas yang ada di situ. Nah, sehingga ini berdampak baik ke depannya di kawasan Tanah Abang tersebut, menghidupi ekonomi Tanah Abang dan bisa membangun sebuah ekosistem yang baik ke depannya, khususnya di Tanah Abang. Yang kemudian untuk housing atau hunian, ini kami siapkan di beberapa titik memang. Di tahun 2004 kami ada di Ciputat tadi townhouse, Warna Fine Living namanya. Sobat Media Indonesia harus cek. Dan juga kita siapkan juga untuk hunian terjangkau khusus masyarakat berpenghasilan rendah ya. Itu di Pondok Kelapa sama di Cilangkap yang namanya Nuansa Cilangkap di Cilangkap, dan Pondok Kelapa itu ada Nuansa Pondok Kelapa ya. Ada 2 tower di Pondok Kelapa, 1 komersil, 1-nya untuk hunian terjangkau yang sudah 98% udah full. Nah, sedangkan untuk hunian terjangkau full itu kita siapkan di Cilangkap. Itu ada 1 tower yang okupansinya kurang lebih 40% hari ini, dan kita ongoing lagi bangun di Cilangkap juga 1 tower kurang lebih 480 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, semua ini, program ini kita siapkan untuk mendukung program tadi permukiman yang nyaman yang digagas oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Yang kemudian juga kami dari satu sisi harus bisa menjelaskan aset hampir 7T ini dengan ROA kami alhamdulillah tidak negatif. Artinya 0, sekian, 0,45 ini menjadi prestasi hari ini karena kita sudah bisa meningkatkan laba dari rugi ke laba. Yang 2023 rugi, 2024 alhamdulillah kita laba signifikan, hampir sekitar 2000% hari ini. Jadi
yang kemudian ROA kami dari return of asset itu kami cukup baik menuju ke angka 1 ya, sehingga kami terus genjot proses pertumbuhan perusahaan juga. Dan yang paling penting kami hari ini media Sobat Media Indonesia, kami punya diversifikasi bisnis, yaitu cat namanya Jaya Pen warna ya. Nah, karena apa kita hadirkan ini? Karena ini kita untuk cat ini menjadi salah satu bagian bisnis properti. Ada 195 bisnis properti yang di dalamnya ada besi, genteng, semen, kulkas dan lain-lain, kusen. Nah, kita hanya menghadirkan, kita coba bisnis kerjasama dengan mitra bisnis cat. Ini hak paten kami yang kami bisa distribusikan kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan ini menjadikan recurring yang baru kami di Saranajaya. Responnya seperti apa, Pak? Masyarakat? Alhamdulillah kami saat ini masih proses di business to business dengan beberapa mitra. Dan yang lebih terpenting, cat Jaya Pen ini kita hadirkan untuk membantu mensupport proyek-proyek yang ada di Saranajaya khususnya. Dan juga umumnya untuk proyek-proyek yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Pak, sedikit Pak tips Pak, ini kan isunya anak muda tuh nggak bisa punya hunian Pak, khususnya di Jakarta gitu. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Dan mungkin Saranajaya bisa punya tips cara mungkin bisa memiliki rumah di tengah Jakarta itu seperti apa, Pak? Ya, ini menarik. Beberapa kali saya memang ada wawancara yang gimana anak muda bisa memiliki rumah. Bagi Sobat Media Indonesia, ini saatnya bahwa Saranajaya hari ini mempunyai hunian baik komersil maupun hunian terjangkau. Nah, hunian terjangkau ini levelnya juga hunian yang sudah cukup baik dan bagus ya, di atas dari yang ada hari ini, yaitu apartemen. Jadi kita siapkan untuk anak muda yang mulai berkarir baik di bisnis maupun di profesional untuk bisa mendapatkan hunian terjangkau hak milik ya, di Pondok Kelapa maupun di Cilangkap. Kami siapkan dengan harga yang terjangkau sesuai dengan tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan arahan dari Bapak Gubernur tentunya. Jadi nggak usah takut ya Pak? Nggak usah takut. Harga kami bisa bersaing dengan apartemen-apartemen yang ada di Jakarta. Fasilitas kita bisa bersaing juga dengan apartemen-apartemen yang ada di Jakarta. Dan saya yakin betul Saranajaya adalah BUMD satu-satunya yang menyediakan perumahan tapak townhouse yang ada di Circle Jakarta atau di daerah pinggiran Jakarta Selatan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Farhan atas kehadirannya di kantor kami. Ya. Terima kasih teman-teman Sobat Media Indonesia. Jangan lupa tetap menonton tayangan-tayangan kami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mantap.